Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fadli, NIM G141700443. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Optimasi Peringkat Kepentingan Peubah terhadap Kepatuhan Social Distancing dengan Algoritma Genetika. Penelitian ini dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Aji Hamim Wigena MSc dan juga Dr. Bagus Sartono SSC MSc. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus COVID-19 di Amerika Serikat pada awal tahun 2020 lalu, di mana COVID-19 menyebar begitu cepat, dan oleh karena itu WHO memberikan rekomendasi kebijakan yaitu social distancing. Akan tetapi, masyarakat di sana belum sepenuhnya mematuhi kebijakan tersebut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vollmer et al. Tahun 2020 meneliti tentang hal apa saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan social distancing, diantaranya kewenangan, kapasitas praktis individu untuk mematuhi, pengetahuan masyarakat, persepsi terhadap ancaman, dan juga norma sosial. Selain itu, ada juga tentang preferensi politik dan sosial ekonomi, dan juga pendapatan per kapita. Penelitian ini menggunakan data dari situs web Amerika Serikat berupa big data regional tingkat county, di mana data tersebut merupakan data demografi tiap county di Amerika Serikat. Dan dari data tersebut akan dicari peubah mana saja yang memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi terhadap kepatuhan social distancing dengan menggunakan tiga variabel importance measurement, yaitu mulai dari information gain, numerical uncertainty, dan juga information value. Dengan digunakannya ketiga metode FIM ini, akan ada potensi perbedaan pemeringkatan pada tiap metode FIM-nya. Oleh karena itu, digunakan algoritma genetika untuk mengoptimasi hasil pemeringkatan ketiga metrik FIM tersebut. Metode pertama yang tadi digunakan adalah information gain. Information gain dapat memberikan bobot pada peubah penjelas, di mana bobot tersebut dapat menjelaskan seberapa tingkat kepentingan peubah penjelas terhadap peubah respon. Information gain atau IG memilih peubah yang dapat meminimumkan entropi atau keberagaman sehingga dapat ditentukan pemilahan terbaik atau best fit pada dataset. Dan berikut merupakan rumus dari information gain beserta keterangannya, dan juga ada rumus entropi beserta keterangannya. Selanjutnya, symmetrical uncertainty didapatkan dari membagi information gain peubah A dengan jumlah entropi himpunan pada data contoh S ditambah dengan entropi dari peubah penjelas A. Sementara itu, untuk information value merupakan nilai numerik untuk mengukur kekuatan prediksi dari suatu peubah penjelas atau continue X terhadap suatu peubah dependen biner. Dan berikut merupakan rumusnya serta keterangannya. Selanjutnya ada algoritma genetika, di mana algoritma ini menerapkan proses evolusi makhluk hidup, dan berikut merupakan langkah-langkah dari algoritma genetika, mulai mendefinisikan gen dan kromosom, memodifikasi populasi awal, mengevaluasi fungsi tujuan, seleksi, pindah silang, mutasi, sehingga terbentuk generasi ke N yang akan diperoleh optimasi dari generasi tersebut. Dan algoritma genetika sendiri merupakan metode metaheuristik. Dan berikut merupakan data baik peubah respon maupun peubah penjelasnya, di mana peubah responnya itu seperti yang dikatakan sebelumnya, yaitu tentang skor kepatuhan social distancing dan bersifat kategorik skornya. Dan selanjutnya itu prosedur analisis data, dimulai dari integrasi data, yaitu menggabungkan data tiap peubah dari berbagai situs web ke dalam satu sheet Excel. Lalu ada pre-processing data untuk membersihkan data tersebut menjadi lebih rapi. Lalu setelah data rapi, dihitung masing-masing peubah penjelasnya, dengan dihitung information gain-nya, symmetrical uncertainty-nya, dan juga information value-nya. Seperti ini. Setelah itu dibangkitkan populasi awal, di mana populasi awal yaitu sebanyak sekian kromosom. Kalau di sini dicontohkan 50 kromosom, dilambangkan dengan R, di mana
Setiap R ini berisikan berbagai kemungkinan urutan pemeringkatan seperti itu. Setelah itu untuk mencari fitness value dari setiap kromosomnya, dicari dengan mencari korelasi Spearman antara tiap R dengan masing-masing FIM. Dan dicari yang minimumnya. Misal R1 dengan IG itu 0,61, korelasi Spearman-nya R1 dengan SU 0,64, R1 dengan IV 0,98. Oleh karena itu, fitness value dari R1 adalah 0,61 yang dengan IG karena yang dipilih yang minimum. Setelah itu dicari selanjutnya ke yang R2-nya sampai ke yang R50-nya. Setelah itu tahapan seleksi, setelah dicari masing-masing fitness value tiap kromosom, 50 kromosom tadi, akan diurutkan dari yang terbesar dan dipilih N kromosom dengan korelasi terbesar. Setelah itu, kromosom yang diseleksi akan dipindah silangkan dengan single point crossover. Setelah itu, hasil pindah silangnya dimutasi terlebih dahulu untuk meningkatkan randomisasi. Setelah itu akan terbentuk generasi baru, dan generasi baru tersebut akan dievaluasi lagi fungsi tujuannya. Dan apabila sudah tidak ada perubahan atau sudah konvergen, maka terbentuk satu solusi yang dikatakan sudah optimum. Dan setelah itu diidentifikasi penyebab penjelas yang relevan berdasarkan optimasi pemeringkatan, lalu melakukan perbandingan akurasi pemodelan sebelum dan sesudah seleksi variabel. Langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Dari perhitungan masing-masing FIM diperoleh sebagai berikut. Ada IV, IG, dan SU, bisa dilihat bahwa peringkat keempat dari IV itu X11, akan tetapi pada SU itu X8. Bisa dilihat ada perbedaan pemeringkatan, dan ke bawahnya pun ada perbedaan pemeringkatan. Oleh karena itu dibutuhkan teknik optimasi algoritma genetika untuk mengoptimasi perbedaan pemeringkatan ini. Masuk ke tahapan algoritma genetikanya, yang pertama dilakukan adalah melakukan 3 skenario pembentukan awal populasi. Di sini pada ukuran populasi awal itu dilakukan 3 macam, yaitu dari 50 kromosom, 100 kromosom, dan juga 500 kromosom. Yang terpilih yaitu 50 kromosom karena fitness value-nya sudah dikatakan sudah optimum global karena dengan 100 dan 500 pun sama. Lalu untuk skenario jumlah kromosom terseleksi, dicobakan 3 kromosom terseleksi dan 10 kromosom terseleksi, dan dipilih 3 kromosom terseleksi karena fitness value-nya pun sama dengan yang 10, akan tapi durasi simulasinya lebih pendek seperti itu. Setelah dipilih parameter terbaiknya, berikut merupakan hasil dari urutan pemeringkatannya. Bisa dilihat urutan berdasarkan AG, kolom paling kanan, sudah diurutkan 1 sampai 12. Dan bisa dilihat peringkat satunya yaitu X5, persentase masyarakat yang tervaksinasi. Atau misalnya bisa lihat juga peringkat keempatnya X11, berdasarkan IV itu peringkat keempat, berdasarkan IG dia peringkat keempat, tapi berdasarkan SU dia peringkat ketujuh. Akan tetapi berdasarkan optimasi AG itu peringkat keempat. Dan pada kolom paling bawah terdapat keterangan mengenai korelasi Spearman antara optimasi pemeringkatan AG dengan masing-masing FIM. Dapat dilihat angkanya sudah cukup tinggi di atas 0,8, oleh karena itu optimasi AG ini sudah dapat dikatakan mewakilkan masing-masing FIM yang digunakan. Selanjutnya yaitu identifikasi hubungan perubahan respon dengan penjelas. Dapat dilihat bahwa X5 yang peringkat 1 tadi, persentase masyarakat tervaksinasi, memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan social distancing. Selanjutnya yaitu S3 juga memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan social distancing. S3 itu median pendapatan rumah tangga. Setelah itu persentase masyarakat berpendidikan sarjana atau S1 juga memiliki hubungan yang positif dengan social distancing. Akan tetapi memiliki X11 atau persentase voting Partai Republikan itu memiliki hubungan yang negatif dengan kepatuhan social distancing. Oleh karena itu dapat dikatakan ada 4 aspek yang berpengaruh pada kepatuhan sosial, mulai dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan juga aspek politik. Selanjutnya yaitu perbandingan akurasi pemodelan. Dapat dilihat dengan 4 peubah tertinggi
berarti X5, S3, S1, dan X11 itu diperoleh 0,741. Lalu misal ditambahkan dengan peubah dengan peringkat kelima, menambah jadi 0,77, dan dapat dilihat bahwa dari 4 sampai 8 peubah tertinggi itu ada perubahan yang signifikan setiap penambahan peubahnya. Akan tetapi pada peringkat rendah, peubah dengan peringkat rendah tidak terlalu signifikan perubahan akurasinya. Oleh karena itu dapat dikatakan urutan pemeringkatan berdasarkan algoritma genetika sudah cukup baik seperti itu. Yang berikut merupakan kesimpulannya. Yang pertama yaitu metode optimasi algoritma genetika dibutuhkan karena adanya perbedaan peringkatan antara IV, IG, dan SU. Setelah itu, skenario parameter optimasi terbaik yaitu 50 kromosom dibangkitkan pada populasi awal dan juga 3 kromosom terseleksi untuk dikawin silangkan. Setelah itu, terbentuk 12 iterasi pembentukan generasi untuk mencapai kekonvergenan fitness value, di mana fitness value-nya yaitu 0,85311469. Berdasarkan parameter dan fitness value tersebut diperoleh PUBA S5 sebagai peringkat 1, PUBA S3 atau median pendapatan peringkat 2, PUBA S1 adalah persentase masyarakat pelosarnya peringkat ketiga, dan X11 PUBA voting persentase voting Partai Republikan peringkat keempat. Setelah itu, kesimpulan terakhir, akurasi pemodelan meningkat signifikan pada 4-7 PUBA yang dengan peringkat tertinggi, akan tetapi pada 8-12 PUBA peringkat tertinggi tidak berubah signifikan. Berikut dokter pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.